telah didirikan sejak tahun 2009. Hingga saat ini kami telah menghasilkan beberapa alumni yang pada umumnya berkarir pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi lain yang memiliki jurusan teknik industri. Beberapa alumni kami ada yang langsung berprofesi pada level manajemen atas seperti di dekanat ataupun di level ketua jurusan. Itu ada juga alumni kami yang sekarang meniti karir di negara asing. Selain itu, di dalam proses internal yang kami miliki, program studi Doktor Teknik Industri memiliki 3 macam bidang konsentrasi. Antara lain adalah manajemen kualitas dan manufaktur. Kemudian kami juga memiliki optimasi sistem industri. Selain itu, pilihan ketiga adalah rekayasa rantai pasok dan logistik. Kami memiliki tenaga pengajar yang terdiri dari 7 profesor, serta beberapa dosen dengan kualifikasi minimal doktor. Dengan potensi yang ada, serta potensi pasar yang sangat menjanjikan, kami optimis pendidikan doktor teknik industri akan semakin maju dan dapat berperan memberikan sumbangsih kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Jurusan teknik industri yang telah didirikan pada tahun 1985 telah berkembang dengan baik dengan 3 program studi, program sarjana, program magister dan program doktor, dan telah berkembang dengan kualitas yang baik, dengan AUN recognition dan juga akreditasi APET. Dan tentunya ke depan harapan saya jurusan ini berkembang menjadi lebih baik lagi, dan yang mana alih generasi telah berjalan dengan lancar, dan yang muda-muda harapannya bisa lebih berkembang lagi. Kami berusaha meningkatkan kualitas dan kualitas lulusan maupun kualitas pembelajarannya. Kami sudah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu ABET, Accreditation Board for Education and Technology, yang berbasiskan di Amerika Serikat, ataupun akreditasi di tingkat regional, yaitu AUN-CINET. Di Indonesia sendiri kita juga sudah mendapatkan akreditasi yang terbaik di BAN Akreditasi Nasional, BAN, untuk program sarjananya kita mendapatkan nilai A, demikian juga untuk program S2 yaitu A. Kami berharap bisa melakukan yang terbaik untuk mengembangkan pembelajaran, proses pembelajaran di teknik industri ini. Laboratorium Pemodelan Kuantitatif dan Analisis Kebijakan Industri merupakan salah satu laboratorium di jurusan teknik industri yang merupakan unit persemaian calon-calon sarjana teknik industri yang tangkas dan kompeten di dalam memecahkan masalah-masalah keteknik industrian. Kemampuan mengkonseptualkan persoalan-persoalan nyata di industri dalam model, kemudian memecahkan persoalan tersebut dan membuat analisis atas pemecahan serta dampak lain yang mungkin timbul dari analisis, dari dampak lain yang timbul dari pemecahan permasalahan tersebut dibahas di dalam laboratorium ini. Di samping sebagai laboratorium penelitian, laboratorium pemodelan kuantitatif ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan riset
yang menyelenggarakan penelitian-penelitian industri baik dari sisi operasional maupun kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan. Secara seri dari mikro, meso, kemudian ke makro, dan atau dilakukan secara paralel dari kajian-kajian dalam ruang lingkup mikro, yaitu sistem bisnis atau perusahaan. Ruang lingkup meso, yaitu kelompok usaha jenis atau industri, dan kajian-kajian dalam ruang lingkup makro, yaitu kajian kawasan klaster ekonomi industri, dengan tetap mengacu pada disiplin induknya yaitu keteknikan industri. Kajian-kajian level mikro yang telah dilakukan oleh laboratorium PSMI diantaranya adalah: pertama, perancangan perbaikan prosedur penunjang implementasi balance scorecard online pada PT Antar Surya Jaya. Kedua, integrasi soft wall dan knowledge management untuk peningkatan kualitas layanan pada lembaga bimbingan belajar. Sedangkan kajian-kajian level meso yang pernah dilakukan oleh laboratorium PSMI diantaranya adalah: satu, kajian kelayakan usaha dari sudut pandang sektor industri perbankan atau bankability. Dua, model pengembangan teknopreneurship pada inkubator industri ITS untuk penciptaan wirausaha sektor industri. Yang ketiga, pengkajian yang terkait dengan pemilihan strategi untuk meningkatkan kinerja inovasi UKM Batik Laweyan. Sedangkan kajian-kajian level makro yang telah dilakukan oleh PSMI diantaranya adalah: satu, kajian sistem inovasi daerah yang berfokus pada keunggulan produk UKM di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan klaster ekonomi industri dan melibatkan interaksi 3 aktor triple helix. Dua, kajian strategi percepatan pencapaian MDGs atau Millennium Development Goal untuk memecahkan problema sanitasi di Indonesia melalui penciptaan wirausaha sanitasi dengan pendekatan knowledge management. Laboratorium Pemodelan Kuantitatif dan Analisis. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat cukup banyak rekan-rekan dosen dari luar ITS, yaitu seperti dari Universitas Trisakti, kemudian dari UIN, dan rekan-rekan yang lainnya. Begitu pula dengan para mahasiswa yang hadir dalam acara knowledge sharing yang dilakukan oleh program Pasca Sarjana Departemen Teknik Sistem dan Industri. Untuk sesi yang kedua pada knowledge sharing yang terdiri dari 8 sesi, mulai dari minggu lalu hingga nanti bulan Juli 2020 akan dilakukan oleh seluruh dosen dari teknik industri dengan disiplin ilmu yang berbeda yang bernaung dalam masing-masing lab. Jadi hampir semua lab berpartisipasi dalam kegiatan ini. Untuk sesi yang kedua, sebagai pembicaranya adalah Dr. Ninit akan mempresentasikan
akan men-sharingkan keilmuannya yang dipahami mengenai agent based modeling. Untuk itu, untuk prosedur daripada acara ini supaya berjalan dengan baik, kami harap semuanya menonaktifkan mikrofonnya. Kalau ingin mengaktifkan videonya silahkan. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, media raise hand yang ada di partisipan itu bisa dipakai. Silahkan diklik partisipannya, kemudian ada raise hand-nya. Jadi nanti nanti ada raise hand-nya. Silahkan Anda klik raise hand-nya dan kemudian akan kita berikan kesempatannya untuk bertanya. Untuk mempersingkat waktu, karena nanti akan ada tanya jawab dan juga berdekatan dengan waktu azan di Surabaya, ya, sehingga kemungkinan akan dibatasi hingga maksimal sampai azan berbunyi supaya ada kesempatan bagi kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Sampai sekarang jumlah pesertanya 128. Saya akan mengaktifkan waiting room-nya karena dari pengalaman yang kemarin ada yang ada inisial yang cukup mencurigakan, sehingga supaya tidak terganggu aktivitas kita, sehingga saya akan mulai dari sekarang akan mengaktifkan enable waiting room-nya, sehingga kalau Bapak Ibu yang kami harap jangan keluar masuk, karena kalau nanti keluar masuk akan mengalami cukup waktu untuk masuk kembali. Saya persilahkan Dr. Ninit yang sudah bersiap jam 4 tadi ya, saya lihat. Silahkan Dr. Ninit untuk melakukan sharing ininya. Ya, sudah saya aktifkan share screen-nya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya screen-nya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Iya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya memperkenalkan diri dulu karena sepertinya Bapak Ibu pesertanya dari berbagai macam background ya, bahkan ada yang mungkin sudah pernah kenal dengan saya, mungkin ada yang belum. Jadi mohon izin saya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan sekilas, nama saya Ninit Indah Arfitrida Bapak Ibu, dan biasa dipanggil Ninit begitu saja, meskipun memang nama belakang saya itu relatif sering banyak orang yang sulit pronunciation ya untuk mengejanya, Arfitrida begitu Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengetahuan saya mengenai agent based modeling, di mana agent based modeling ini adalah salah satu pendekatan simulasi Bapak Ibu. Dan mengenai lab, karena kalau di teknik sistem dan industri di ITS, kami para dosen itu semacam digrupkan dalam konteks yang memiliki bidang minat keilmuan yang sama, digrupkan dalam laboratorium, dan di sini saya mewakili anggota dari Logistics and Supply Chain Management Laboratory, Departemen Teknik dan Sistem Industri, Institut Teknologi 10 November. Dan sebelum kita masuk ke materi, foto saya besar, ini yang bikin PowerPoint-nya, jadi ada fitur otomatis, jadi langsung tampak besar, jadi ya sudah tidak sempat saya edit begitu.
Ya, sekilas tentang saya sebelum saya masuk ke materi. Materinya juga tidak saya pasang banyak karena ini lebih ke arah overview, introduction saja, pengenalan saja tentang agent based modeling. Sedikit tentang saya, latar belakang pendidikan saya, S1 saya di Teknik Industri ITS, Bapak Ibu. Kemudian S2 saya juga di Teknik Industri ITS, tapi sudah mulai mengambil spesifikasi bidang keahlian supply chain management. Kemudian S3 saya di Loughborough University di Inggris, lebih spesifik mendalami tentang agent-based simulation modeling. Jadi saya belajar agent-based modeling ini di S3 saya, Bapak Ibu, sebagai salah satu pendekatan pemodelan simulasi. Dan sedikit brief tentang pengalaman saya menjadi dosen di ITS sejak tahun 2008, cukup lama. Dan saat ini mulai pertengahan tahun 2019 hingga sekarang saya mendapatkan menjadi kepala lab Logistics and Supply Chain Management Laboratory. Dan ya sedikit sekilas tentang beberapa award, itu ada ya The Simpson Award di Inggris dan Winter Simulation Conference Diversity Awards dari US, karena pada saat itu memang tidak banyak dari negara berkembang yang berkontribusi di bidang simulasi. Jadi ya itu sedikit cerita saya mendapat award tersebut. Dan dalam sesi ini, sesi yang cukup singkat, saya berusaha sebisa mungkin untuk wrapping up, meringkaskan topik mengenai agent-based modeling. Jadi saya mencoba meng-highlight beberapa poin di sini, tujuan yang harapannya nanti bisa tercapai dalam 1 jam pertemuan di sini mengenai who or what, where, why, and how. Jadi seluruh pertanyaan di sini itu lebih ke arah tentang agent-based modeling itu sendiri, Bapak Ibu. Dan sebelum kita spesifik masuk ke agent-based modeling, ya sepertinya Bapak Ibu background-nya cukup bervariasi. Mungkin ada yang background-nya TI, teknik industri, mungkin sudah cukup paham mengenai konteks sistem. Jadi sistem itu adalah kompleks, tapi mungkin saya akan mencoba memberikan overview cepat mengenai kompleksitas sistem, di mana itu adalah pemahaman yang sangat basic ketika kita akan menggunakan pendekatan simulasi. Dan juga pemahaman mengenai karakteristik sistem juga menjadi suatu fondasi yang cukup penting untuk memilih metode simulasi apa yang akan kita gunakan. Karena kalau kita bicara metode simulasi, itu ada beberapa alternatif, di mana salah satunya adalah agent-based modeling yang sedang kita bicarakan hari ini. Setelah masuk ke sistem complexity, rencana saya adalah kita mencoba memahami who or what is agent. Apa sih agent itu? Begitu Bapak Ibu. Karena istilah agent itu banyak sekali ya. Terutama kalau kita bicara logistics and supply chain, agent itu biasanya diasosiasikan dengan distributor begitu ya. Tapi kalau di sini konteksnya beda. Dan agent di computer science itu juga banyak sekali definisinya. Jadi tidak semua agent di ilmu komputer atau computer science itu bisa relevan dengan definisi agent yang kita pakai di agent-based modeling. Kemudian where agent itu bisa digunakan, agent di sini sekali lagi konteksnya yang spesifik pada pemodelan agent-based. Karena kalau kita bicara agent di computer science itu definisinya agak luas, agak berbeda. Kemudian why agents, and yang terakhir adalah how agent-based modeling works. Meskipun waktunya sangat singkat, tapi saya usahakan semoga saya bisa memberikan cukup ilustrasi mengenai bagaimana agent-based modeling itu bekerja dibandingkan dengan teknik simulasi lainnya. Dan ya, kita mulai dari yang pertama, mengenai pemahaman tentang kompleksitas dari sistem. Jadi kalau Bapak Ibu kebanyakan sepertinya background-nya dosen ya, bicara tentang sistem, terutama dosen di jurusan teknik industri atau departemen teknik industri, istilah sistem itu bukan menjadi istilah yang baru. Seperti itu. Dan kalau kita bicara sistem itu tersusun atas elemen-elemen, di mana elemen-elemen penyusun sistem tersebut itu saling berinteraksi. Berinteraksi
bisa dalam konteks bekerja sama atau berkompetisi, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kenapa elemen tersebut berinteraksi? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan saya ringkas, di dalam sebuah sistem itu ada interaksi. Dan interaksi antar penyusun elemen sistem tersebut menyebabkan ada unsur ketergantungan atau yang kita sebut sebagai interdependency antar elemen. Dan juga yang ingin saya coba highlight di sini, istilah sistem itu eksis karena ada tujuan. Jadi elemen-elemen tersebut berinteraksi karena memang ada tujuan yang ingin dicapai. Entah itu tujuan bersama atau tujuan individu. Tapi definisi sistem secara umum adalah elemen tersebut berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Artinya ada drive yang menyebabkan munculnya sebuah sistem, yaitu adanya objektif yang ingin dicapai. Jadi elemen itu berinteraksi dengan elemen-elemen lainnya karena ada objektif. Jadi itu sebagai kata kunci yang ingin saya tekankan kalau kita belajar agent-based modeling. Jadi ada, yang pertama sudah saya highlight, ada interactions, ada objektif. Kemudian kalau kita bicara tujuan, nah sekarang kita mencoba dari pendekatan, dua pendekatan yang berbeda ya, pendekatan makro dan pendekatan mikro dari konteks sistem. Objektif yang ingin dicapai dari interaksi tersebut, di mana interaksi itu menyebabkan antar elemen tersebut ada keterkaitan satu sama lain, itu ada dua konteks. Yang pertama, tiap individu yang membentuk sistem itu punya objektif sendiri-sendiri. Tapi di sisi lain, sistem itu sendiri, di mana terdiri dari beberapa elemen atau beberapa individu, itu juga memiliki objektif sendiri. Jadi sistem itu terbentuk karena adanya objektif sistem yang ingin dicapai. Dan individu, masing-masing individu sendiri juga memiliki objektif sendiri yang perlu dia capai. Jadi bisa kita katakan bahwa masing-masing individu itu adalah decision maker. Kalau di konteks teknik industri, kita sering menggunakan istilah decision making atau decision maker. Jadi kalau misalkan agent based ini dihubungkan dengan ranah sistem yang kita pahami di dunia teknik industri atau operational research, masing-masing individu itu adalah decision maker. Jadi kenapa individu tersebut perlu membuat decisions? Karena ada tujuan, goals, yang perlu dicapai oleh individu tersebut. Dan oleh karena itu, jadi kalau Bapak Ibu belajar agent based, ada yang mengistilahkan atau menggunakan terminologi individual based modeling. Jadi istilah lain atau nama lain dari agent based modeling itu adalah individual based modeling. Jadi secara tidak langsung di sini kita sudah belajar yang dimaksud dengan agent di sini adalah representasi dari individu, di mana masing-masing individu itu adalah decision maker dan individu tersebut secara kolektif itu membentuk sistem. Jadi kalau Bapak Ibu baca referensi, ada istilah individual based modeling, itu sebetulnya sama saja dengan agent based modeling. Kemudian sedikit overview tentang sistem, begitu ya. Karena kalau kita bicara sistem, itu sebetulnya tidak hanya terbatasi oleh operational research, konteks atau teknik industri, konteks teknik industri. Jadi kalau kita bicara sistem, itu bisa dari berbagai macam perspektif, tergantung dari research field atau ranah keilmuan yang digunakan. Jadi misalkan dalam konteks biologi, ilmu biologi, itu ada human organ, gitu ya. Ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, di mana masing-masing organ itu, saya mungkin langsung coba hubungkan dengan agent-based modeling, organ itu bisa mengambil keputusan dan bisa kita modelkan dengan menggunakan agent-based modeling. Bisa kita anggap sebagai agent, karena masing-masing organ itu memiliki objektif sendiri-sendiri dan bisa mengambil keputusan untuk mencapai tujuan sistem. Misalkan sistem itu adalah sistem pernapasan, ya berarti untuk membuat sistem pernapasan tersebut bisa berjalan dengan sehat gitu ya.
Kemudian contoh sistem yang kedua adalah computer electronic components, misalkan jadi sistem komunikasi atau sistem perangkat lunak. Jadi kalau misalkan ada model mengenai bagaimana virus komputer, malware itu menyerang suatu jaringan dalam skala besar, itu juga bisa disimulasikan dengan menggunakan agent-based modeling. Atau kalau kita bicara dari perspektif sistem kenegaraan, ada sistem kepemerintahan, sistem hukum, sistem kebudayaan, bagaimana budaya tersebut bisa tersebar melintasi negara, melintasi benua, atau bagaimana rasisme itu selalu eksis di sebagian besar belahan dunia, belahan bumi ini maksud saya, itu juga bisa disimulasikan menggunakan agent-based modeling. Jadi secara tidak langsung di sini saya juga memberikan contoh bahwa implementasi agent-based modeling itu cukup luas, bahkan relatif lebih luas dibandingkan kalau misalkan di operational research, simulasi yang paling tua, yang pertama kali diperkenalkan di OR itu adalah discrete event. Kalau discrete event itu cenderung operasional, tapi kalau agent-based itu dia sangat fleksibel. Artinya dari fleksibilitas ini banyak disiplin ilmu yang bisa memanfaatkan agent-based modeling, tapi memang ada konsekuensinya, yaitu tingkat kesulitannya relatif lebih tinggi menurut saya dibandingkan dengan yang simulasi yang basisnya lebih operasional. Contoh sistem yang lain itu misalkan saya ambil contoh supply chain complexity, ini adalah ilustrasi jaringan rantai pasok begitu Bapak Ibu, karena mungkin latar belakang saya juga supply chain management. Jadi kita bisa menganalogikan masing-masing entitas di rantai pasok, misalkan supplier, manufacturer, distributor, retailer, customer, itu adalah sebagai agent yang mengambil keputusan. Kalau di SCM kita bicara kolaborasi, keputusan itu atau berkompetisi. Jadi collaboration and competition itu sering diangkat di konteks untuk mempelajari supply chain complexity dengan menggunakan agent-based modeling. Kemudian yang lainnya lagi ada sistem transportasi. Ini juga banyak paper di agent-based modeling itu membahas tentang sistem transportasi. Jadi untuk membahas tentang fenomena kemacetan, begitu, kemudian bagaimana cara memanajemen traffic light, lampu merah, atau mungkin bagaimana cara memanajemen kepadatan lalu lintas tanpa menggunakan traffic light, itu biasanya juga bisa disimulasikan dengan agent-based modeling, di mana individu yang mengambil keputusan itu adalah kendaraannya. Atau kalau kita bicara logistik di level warehouse, misalkan AGV, ya, Automated Guided Vehicle, itu bisa juga disimulasikan. Jadi seringkali kendaraan-kendaraan berbasis otomasi itu implementasi di lapangannya itu seringkali membutuhkan simulasi, dan salah satu simulasi yang populer digunakan adalah agent-based modeling. Di sini konteksnya kendaraan yang otomatis itu bisa dimodelkan mengambil keputusan secara independen. Contoh sistem berikutnya adalah evakuasi, Bapak Ibu. Jadi evakuasi itu berbicara perilaku manusia dalam disaster management ya, untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana apapun. Bagaimana cara mendesain rute evakuasi dan sebagainya begitu bisa menggunakan pendekatan agent-based modeling. Jadi dalam konteks ini yang menjadi agent itu adalah manusia yang dievakuasi. Jadi sambil di situ model-model agent-based untuk model evakuasi biasanya mengakomodasi aspek psikologi, misalkan kepanikan, kemudian biasanya ikut orang banyak lari ke sana, cenderungan ikut lari ke sana semua begitu. Jadi biasanya itu secara teknis yang dikodingkan sebagai agent-based modeling untuk memodelkan evakuasi. Kemudian contoh berikutnya tentang shift scheduling, jadi penjadwalan shift tenaga kerja, routing dengan mempertimbangkan produktivitas karyawan, gitu Bapak Ibu. Jadi itu juga bisa dimodelkan dengan agent-based modeling, jadi kita bisa membuat code begitu pada level seberapa karyawan itu jenuh, begitu ya, sehingga itu bisa mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian mengenai network system di sosial media, jadi pengaruh misalkan bagaimana berita itu cepat viral, begitu, itu bisa dimodelkan dengan agent-based modeling.
Sebenarnya ada contoh lagi, tapi tidak saya sampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu sering mendapatkan forward video tentang prediksi dengan menggunakan simulasi di WhatsApp, itu juga kebanyakan seringkali basisnya adalah agent-based modeling. Misalkan prediksi bagaimana pandemi corona kurvanya bisa dilandaikan, itu tentang perilaku social distancing dan lain sebagainya. Itu adalah basisnya adalah agent-based modeling. Kemudian, masih ada waktu ya, kita mencoba membahas sistem complexity. Jadi tadi adalah beberapa contoh mengenai sistem, Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara sistem, itu selalu ada kompleksitas di situ. Di sini saya mengambil contoh, misalkan ada sistem organisasi, kemudian sistem kenegaraan, sistem pemasaran, sistem politik, dan sistem supply chain. Hanya contoh saja, meskipun tadi juga sudah kita sampaikan di slide sebelumnya. Jadi perilaku sistem apapun itu biasanya ada menghasilkan suatu perilaku di skala level di level sistem. Nah, perilaku sistem tersebut dari perspektif agent-based modeling, perilaku sistem ini dihasilkan akibat adanya interaksi antar elemen sistem. Iya. Perilaku adanya interaksi antar elemen sistem. Dan kalau kita bicara elemen sistem, Bapak Ibu, dalam ilmu sistem ya, ini bukan bicara simulasinya kalau kita bicara dalam ilmu sistem. Sistem itu ada yang ada di dalam elemen sistem itu ada yang ada di dalam sistem dan ada yang di luar sistem. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan istilah ada faktor endogen dan ada faktor eksogen. Itu ya, exogenous. Nah, faktor eksogen itu adalah elemen sistem yang ada di luar sistem, dan endogen itu adalah elemen sistem yang ada di dalam sistem. Dan kalau di agent-based modeling, saya langsung saja di agent-based modeling, titik beratnya adalah interaksi. Jadi, yang dianggap lebih penting, yang menyebabkan sistem itu kompleks, itu adalah interaksi, bukan elemennya. Jadi interaksi itu dipandang lebih penting dimodelkan dibandingkan dengan elemen sistem, karena interaksi itu yang membentuk kompleksitas dalam suatu sistem. Yang bisa jadi kompleksitas itu memang sulit dipahami, karena memang bisa jadi interaksinya itu kompleks, begitu. Dan kalau kita bicara interaksi, jika itu dievaluasi dalam kurun waktu yang berbeda, maka implikasi jangka pendek itu bisa jadi berbeda dengan implikasi jangka panjang. Jadi kita untuk memahami hal tersebut, di mana hal tersebut itu melibatkan kompleksitas, maka diperlukan suatu pendekatan dinamis yang mengakomodasi kompleksitas yang ditrigger oleh interaksi antar elemen. Dan di sini dikenal dengan istilah agent-based modeling. Dan sebelum kita masuk tentang agent-based modeling secara umum, mungkin saya sedikit mengoverview saja kenapa simulasi, karena agent-based modeling itu sendiri adalah salah satu pendekatan simulasi. Jadi yang pertama, jika Bapak Ibu ingin menginvestigasi suatu problem yang kompleks gitu ya, dan sulit kalau itu mau dibatasi kompleksitasnya, jadi mau tidak mau kompleksitas itu harus dipertimbangkan. Dan kompleks problem itu biasanya dikarakterisasi oleh banyaknya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu semakin rumitnya lagi, ada keterkaitan antar ketidakpastian. Jadi interdependensinya itu sudah lagi level antar complexities. Ada keterkaitan antar ketidakpastian tersebut. Sehingga karena antar ketidakpastian itu ada hubungannya, seringkali itu sulit kita mendapatkan penjelasan in terms of understanding why the system is complex gitu ya. Bagaimana perilaku sistem ini bisa muncul begitu, sehingga itu sulit untuk dijelaskan. Jika syarat-syarat ini
terpenuhi begitu ya, bahwa problemnya kompleks, kemudian problem tersebut melibatkan banyak ketidakpastian, dan ketidakpastiannya itu ada hubungannya satu sama lain, dan itu sulit dijelaskan dengan pendekatan empiris atau pendekatan matematis, maka itu indikasinya pendekatan simulasi itu bisa jadi sangat membantu. Dan beberapa manfaat atau ya keuntungan kalau kita menggunakan pendekatan simulasi untuk kompleks problem. Yang pertama, saya mengatakan ini adalah level pertama, itu adalah to understand system complexity. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa jadi pendekatan empiris maupun pendekatan matematis itu sulit digunakan untuk memahami kenapa kok muncul perilaku seperti ini, muncul fenomena seperti ini. Kemudian skala tingkat yang lebih tinggi lagi, keuntungan menggunakan pendekatan simulasi adalah bisa melakukan eksperimen dengan cara yang lebih efisien. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menguji suatu hipotesis, begitu ya, misalkan dari baca literatur, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin mengambil master atau mengambil S3, begitu biasanya kan butuh literatur yang cukup kuat. Kenapa kok finding si A, si B, si C berbeda dengan temuan yang dipropos oleh si E, si F, si G misalkan. Berarti itu biasanya memunculkan hipotesa, begitu Bapak Ibu. Dan hipotesa itu kan perlu dieksperimenkan, perlu dibuktikan. Nah, pembuktian itu seringkali itu sulit kalau menggunakan pendekatan empiris. Jadi perlu menggunakan pendekatan eksperimen. Dan pendekatan eksperimen yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan simulasi. Jadi level yang kedua itu adalah simulasi itu bisa membantu kita untuk melakukan eksperimen dengan cara yang efisien untuk suatu hipotesa tertentu yang itu sangat sulit dibuktikan secara empiris atau secara model matematis. Dan yang kedua adalah untuk melakukan prediksi. Jadi prediksi dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem itu sangat baik jika kita menggunakan pendekatan simulasi. Dan yang terakhir adalah jika Bapak Ibu ingin mendesain suatu sistem, maka tanpa perlu bereksperimen langsung dengan dunia nyata, maka kita bisa menggunakan pendekatan simulasi. Tapi biasanya untuk mendesain suatu sistem itu basisnya semuanya berasal dari understanding a system complexity. Jadi kalau mendesain sistem tanpa memahami kompleksitas sistem, rasanya tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi yang level fondasi yang utama adalah pahami dulu kompleksitas dari sistem. Dan kalau di dunia simulasi kita mengatakan dynamic complexity. Dan kalau orang matematis bicara model matematis itu menghasilkan titik equilibrium, tapi orang simulasi biasanya mengatakan equilibrium itu dynamic. Jadi kalau complexity itu dynamic, complexity itu dynamic begitu ya. Maka equilibrium itu sendiri adalah sifatnya dynamic. Jadi bisa bergeser equilibrium jangka pendek maupun equilibrium jangka panjang. Dan alasan berikutnya mengenai simulasi, saya pikir ini juga sudah cukup dipahami oleh Bapak Ibu karena adanya keterbatasan. Nah, keterbatasan yang paling umum kita definisikan itu adalah keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, resource, keterbatasan biaya atau dana, dan yang terakhir adalah isu etis gitu ya. Karena sekali lagi simulasi itu adalah eksperimen. Semua simulasi adalah eksperimen, meskipun tidak semua eksperimen itu adalah simulasi, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan eksperimen langsung bersentuhan dengan sistem yang ada di real world atau dunia nyata, itu akan banyak sekali bersentuhan dengan isu etis ya, terutama kalau misalkan saya, background saya, studi saya lebih ke arah supply chain management atau logistics. Jadi kalau saya ingin melakukan eksperimen tertentu mengenai misalkan strategi supply chain, strategi sourcing, itu resikonya sangat tinggi, itu pasti perizinannya susah begitu ya. Risiko tinggi intinya, lebih ke arah konteks ethical issue. Maka eksperimen itu bisa dilakukan dengan menggunakan model komputer.
Dan sekarang melakukan simulasi itu bukan suatu hal yang sulit lagi dilakukan dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu, begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang laptop pun itu bisa running model simulasi dengan cukup cepat dibandingkan dulu waktu saya kuliah S1 mungkin. Jadi sekarang pengembangan computing capabilities itu sangat mendukung sekali pada pertumbuhan atau perkembangan simulasi. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk memahami mengenai fenomena yang sudah dijelaskan secara empiris dengan bukti nyata dari lapangan, kalau itu sulit dijelaskan, maka kita bisa ambil benefit dari metode simulasi. Tapi sekali lagi, kita harus paham tentang kompleksitas sistem yang kita modelkan, yang kita simulasikan. Nah, sekarang sedikit beranjak ke agent-based modeling, Bapak Ibu. Jadi, sudah saya sampaikan sebelumnya, agent-based modeling itu implementasinya di banyak disiplin ilmu. Antara lainnya di ilmu biologi, fisika, sosiologi, politik, strategic management, dan supply chain. Dan masih banyak lagi sebetulnya, Bapak Ibu. Jadi, di Inggris itu di Surrey University, itu dulu saya pernah belajar agent-based modeling di Departemen Sosiologi, dan di Departemen Sosiologi itu ada computer lab, itu khusus berbicara simulasi tentang sosiologi. Jadi salah satu tempat belajar otodidak ya, saya ngambil kayak kursus pendek gitu ya, kursus pendek di sana, kursus pendek di situ, dalam rangka saya belajar agent-based modeling. Itu salah satunya saya belajar di Departemen Sosiologi di Inggris. Jadi mungkin kalau di Indonesia belum cukup populer ya orang social scientist menggunakan komputer model untuk memprediksikan perilaku manusia, perilaku sosial manusia. Tetapi di luar negeri, salah satunya di Inggris tempat saya belajar agent-based modeling, Departemen Sosiologi itu di Surrey University itu cukup banyak publikasi tentang studi sosiologi dengan menggunakan agent-based modeling. Kemudian, nah tadi target saya Bapak Ibu paham what is agent. Tadi agent sudah saya sampaikan sekilas, agent itu adalah individu, bisa diartikan sebagai individu yang bisa membuat keputusan dan berinteraksi dengan yang lain. Jadi, agent-based modeling, dari istilahnya saja kita bisa menduga bahwa pemodelan tersebut berbasis agent atau berbasis individu. Jadi yang dimodelkan itu adalah agentnya atau individunya. Atau dengan kata lain, yang kita modelkan itu adalah bagaimana individu atau agent tersebut mengambil keputusan dan berinteraksi dengan yang lain, dengan agent yang lain. Jadi pendekatannya secara umum, meskipun tidak semua agent-based modeling akan seperti ini, secara umum agent-based modeling itu pendekatannya bottom up. Kenapa dikatakan bottom up? Karena dimulai dari entitas terkecil dari suatu sistem, yaitu agent yang mengambil keputusan, yang berinteraksi. Jadi yang dimodelkan agentnya, bukan sistemnya. Begitu. Jadi sistem itu terbentuk karena interaksi antar agent. Dan contoh dari agent itu bisa manusia, bisa organ tubuh, tergantung dari disiplin ilmu yang memanfaatkan agent-based ini, bisa planet, begitu. Planet itu bisa mengambil keputusan untuk bukan disiplin ilmu saya, tapi untuk membuat suatu rotasi tertentu, bisa perusahaan dan lain sebagainya. Dan agent itu refers to individu. Jadi sekali lagi yang dimodelkan di agent-based modeling itu adalah individual behavior, perilaku individu, dan bagaimana agent tersebut berinteraksi dengan yang lain. Di mana jika interaksi antar perilaku individu tersebut terakumulasi, maka itu akan muncul sebagai sistem behavior. Nah, sekali lagi, kalau di agent-based modeling, sistem behavior itu pendekatannya adalah bottom up. Perilaku sistem itu muncul akibat adanya interaksi antar agent yang memiliki otonomi, independensi untuk mengambil keputusan. Dan sistem behavior itu sebetulnya istilah TI begitu ya Bapak Ibu, tapi kalau istilah agent based, karena sekali lagi agent based ini banyak diimplementasikan di disiplin ilmu apapun, tidak hanya TI, tidak hanya OR, bahkan orang computer scientist yang tidak paham tentang OR pun juga menggunakan agent based modeling, itu umumnya mengatakan sistem behavior itu sebagai emergent behavior.
itu adalah perilaku sistem di skala makro. Dan ya, saya ambil salah satu definisi dari North and McCall. Kalau saya tidak salah, North ini dulu S1-nya adalah background-nya adalah politik, orang politik begitu ya. Apakah itu paper-papernya banyak mensimulasikan tentang political situations, meskipun ada beberapa risetnya dia juga berbicara tentang supply chain maksud saya. Jadi berdasarkan North and McCall, agent-based modeling itu adalah sebuah teknik simulasi komputer. Karena kalau kita bicara simulasi tidak selalu berbasis komputer ya Bapak Ibu. Simulasi itu ada yang istilahnya participative simulation, itu melibatkan real human being. Tapi kalau kita bicara computer simulation, berarti simulasi yang melibatkan media komputer. Jadi tidak semua simulasi itu basisnya komputer. Baik, kembali lagi ke definisi di slide ini. Agent-based modeling itu adalah teknik simulasi komputer yang mengadopsi pendekatan bottom up untuk memahami dan memprediksikan sistem dengan mensimulasikan perilaku individu dan interaksinya. Dan jika itu terakumulasi, maka akan membentuk yang namanya emergent behavior. Di mana emergent behavior atau perilaku sistem tersebut itu adalah hasil dari individual interaction yang terakumulasi. Dan tadi sudah saya singgung, agent-based modeling itu bisa digunakan dimanapun, begitu Bapak Ibu. Bisa di ilmu teknik, bisa di natural science, begitu ya, bisa di social science, dan lain sebagainya. Bahkan untuk membahas tentang rasisme, itu bisa juga menggunakan pendekatan agent-based modeling. Dan perilaku dari agent, karena namanya agent based, berarti pemodelannya berbasis agent, maka jantung dari agent based itu adalah memodelkan perilaku dari agent. Bagaimana agent tersebut mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan saya ambil gambar di Google di sini, ini misalkan contoh manusia-manusia di sini adalah agent gitu ya Bapak Ibu, sama-sama merah di sini. Agent. Jadi yang dimodelkan itu adalah individunya, agentnya. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh flowchart itu artinya kita membuat prosedur atau code gitu ya. Code yang merepresentasikan bagaimana masing-masing individu tersebut mengambil keputusan dalam situasi tertentu dan itu dibiarkan berinteraksi dengan agent yang lain, maka itu akan membentuk suatu fenomena atau yang di sini diistilahkan sebagai emergent behavior. Dan iya, ini sekilas saja tentang karakteristik agent di agent based. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita bicara agent, meskipun kebanyakan agent based modeling ini yang menggunakan tuh orang computer scientist ya, atau informatik atau ya pokoknya berbasis computer scientist begitu. Tapi tidak semua agent dalam ilmu computer scientist itu relevan dengan agent yang kita pahami di agent-based modeling. Meskipun semua agent yang ada di computer scientist itu basisnya sama, yaitu otonomi. Otonomi di sini artinya dia independen, bisa mengambil keputusan sendiri. Begitu. Jadi ini yang menyebabkan, ini definisinya sebagai agent, Bapak Ibu. Karena seluruh agent yang ada di ilmu computer scientist itu adalah otonomi, bisa mengambil keputusan sendiri, tapi tidak semua agent yang ada di computer science itu relevan atau bisa dianggap sebagai agent yang kita pelajari di agent-based modeling. Sedangkan agents di agent-based modeling, yang pertama adalah otonomi, dia independen, bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, interdependent atau sosial, artinya social, maksudnya di sini antar agent itu bisa berinteraksi. Tujuan interaksi tersebut adalah, ya, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu bisa tujuan bersama atau tujuan individu. Tapi pada prinsipnya, tujuan bersama itu terbentuk dari tujuan individu. Kemudian, agent-based modeling. Tampak sophisticated mungkin dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan sekilas, tapi pada kenyataannya kalau kita menggunakan simulasi berbasis agent, proses mengambil keputusan itu biasanya
dibuat sederhana tetapi masuk akal, atau istilahnya plausible, masuk akal. Following simple rules. Karena kalau kita bicara OR secara umum ya, model Bapak Ibu ya, kan lebih baik kita menggunakan model yang simple tetapi itu bermanfaat dibandingkan kita membuat suatu model yang kompleks tapi itu sulit untuk dipahami. Jadi meskipun ini menangkap complexity pada sistem, tapi agents dalam agent-based modeling itu pasti following simple rules. Kemudian berikutnya, ini juga faktor yang penting, bounded rational. Jadi yang namanya agent itu tidak pernah rasional, begitu ya. Jadi tidak pernah rasional dalam konteks ada batasan dalam menampung informasi untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan saya menganalogikan manusia sebagai makhluk yang paling cerdas mungkin di semesta ini, manusia pun itu tidak ada yang sempurna karena semua manusia itu bounded rational. Jadi ketika kita mengambil keputusan pasti ada batasan. Jadi ini adalah the most important concept to understand in agent based. Bahkan kalau kita misalkan mensimulasikan bagaimana virus corona, misalkan salah satu studi yang paling populer akhir-akhir ini, dengan menggunakan agent based modeling, virus itu sebagai agentnya untuk menginfeksi virus atau penderita itu sendiri sebagai agentnya gitu ya, bagaimana itu bisa menjadi suatu wabah. Itu pun juga dimodelkan dalam perspektif bounded rational bahwa setiap agent itu pasti ada batasan dalam menampung informasi untuk mengambil keputusan. Karena kalau kita bicara agent dalam mengambil keputusan itu butuh informasi. Dan agent itu bisa learning, bisa belajar, bisa di-set learning jika itu diperlukan. Artinya ada memori. Jika sebelumnya mengambil langkah apa, maka berikutnya tidak. Dan sebelumnya itu langkah yang diambil itu tidak menguntungkan, misalkan, maka untuk periode berikutnya, maka agent tersebut bisa di-set menghindari langkah yang pernah dia ambil di periode sebelumnya. Can be adaptive and backward looking. Jadi kita bisa memodelkan agent tersebut memiliki memori. Tapi tentu saja ini membutuhkan komputasi yang cukup lumayan kalau kita mau memodelkan agent tersebut adaptif dan memiliki memori. Iya, mungkin ini sedikit ilustrasi kalau masih sempat, Bapak Ibu. Pak Iwan masih sempatkah? Silakan Bu, masih ada waktu mungkin 5 menit lagi. Oke, 5 menit. Tanya jawab ini ada sekitar 5 penanya. Baik, Pak Iwan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi agent based itu implementasinya banyak sekali dari berbagai macam disiplin ilmu. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh sistem yang saya jumpai dari paper-paper gitu ya. Kebetulan saya termasuk reviewer yang ya karena tadi kan saya pernah dapat award dari US itu ya, Winter Simulation Conference. Jadi saya meskipun saya tidak bisa ke sana, ke US karena sangat mahal buat saya begitu. Jadi paling tidak saya selalu rutin berkontribusi dalam bentuk reviewer. Jadi tadi poin-poin itu yang saya kumpulkan dari paper-paper yang paling tidak itu yang pernah saya review begitu ya, tidak hanya dalam konteks conference tapi juga dalam konteks jurnal untuk simulasi. Jadi ini saya beri contoh ilustrasi understanding phenomena of burung yang berkumpul Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang populer untuk mengilustrasikan agent-based modeling karena ini jelas fenomena ini itu akan sulit diinvestigasi secara empiris karena kita tidak bisa menginterview burung. Kenapa burung ini kamu terbangnya berkelompok jadi ya gitu. Jadi bagaimana burung tersebut bisa membentuk kelompok atau kawanan ketika dia terbang secara bersama-sama. Jadi ini saya ambil ilustrasi dari BBC dan hal ini yang ingin saya sampaikan di sini itu bisa disimulasikan dengan menggunakan agent based. Jadi sambil kita punya, jadi bisa membuat hipotesa bagaimana burung tersebut terbang berkelompok meskipun tidak ada leadernya. Tapi apa sih logika dasar dari otak burung yang sangat kecil tersebut sehingga dia bisa membentuk suatu kawanan burung yang terbang dan membentuk suatu bentuk yang sangat indah untuk dilihat. Sebenarnya apa sih logika dasar itu? Jadi BBC di sini itu hanya menunjukkan logikanya saja, tapi bisa dites logika di BBC ini di model agent based.
tapi tidak akan sempat saya sampaikan di sini. Tapi saya hanya memberikan contoh, ini bisa dimodelkan menggunakan agent-based modeling. Balik lagi untuk di-share. Sebentar, sebelah mana ya? Test speaker, switch to audio phone. Di bagian speaker kah? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi saya hanya menunjukkan ilustrasi. Itu kan hipotesa sebetulnya ya, karena kita tidak akan pernah bisa menginterview burung begitu. Itu bisa disimulasikan dengan menggunakan agent-based modeling. Apakah betul dia terbang? Itu logikanya menggunakan simple rules yang tadi disampaikan di BBC News, BBC One. Di sini bukan BBC News ya, BBC itu ada banyak saja, bahwa agent based itu banyak sekali yang itu menganggap itu adalah bagian dari kompleks adaptive system, ada yang menganggap itu bagian dari object oriented, bahkan ada yang menganggap dari artificial intelligence begitu. Tapi mungkin karena background saya TI gitu, TI itu di mana adalah salah satunya itu adalah subset dari operations management, di mana OR-nya kuat. Dari perspektif saya jelas itu agent-based modeling simulation itu merupakan kumpulan dari karakteristik kompleks adaptive system, object oriented dan artificial intelligence. Tapi tidak purely itu agent-based modeling itu adalah artificial intelligence, atau agent-based modeling itu purely object oriented, tidak juga. Dan agent-based modeling itu juga purely complex adaptive system, itu tidak juga. Jadi semacam irisan dari 3 nenek moyang atau 3 bidang keilmuan di computer science di sini. Saya pikir cukup dari saya, Bapak Ibu. Semoga cukup membantu untuk memahami apa itu agent-based modeling. Terima kasih, Pak Iwan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Ninit atas presentasinya yang saya kira walaupun awal tapi sangat membuka cakrawala kita terhadap bagaimana agent base itu, terutama dari terhadap simulasi itu, dari simulasi keilmuan itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Charles, ya, kemudian Mas Yudhistira, kemudian Bilal. Ya, saya persilahkan Mas Charles, monggo untuk bertanya. Oh ya, terima kasih kesempatannya Pak Iwan. Selamat sore Bu Ninit, Pak Iwan dan semuanya. Ya, saya Charles dari mahasiswa ITS. Mungkin mau memberi itu contoh ya, di tumbuhan misalnya kan ada hormon pemicu pertumbuhan dan hormon ini seperti auksin dan hormon inhibitor seperti asam aksisat. Nah, itu kalau di agent based modeling kan itu nanti dikelompokkan dalam sistem pertumbuhan-tumbuhan atau harus dikelompokkan jadi 2 hal yang berbeda karena saling berkompetisi sifatnya. Dan tahap selanjutnya setelah di agent based modeling itu biasanya diapakan? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus, Mas Charles. Langsung saya jawab, Pak Iwan. Silakan Bu. Ya, pertanyaan bagus, Mas Charles. Tadi saya sampaikan bahwa agent-based modeling ini implementasinya sangat luas, termasuk salah satunya di bidang ilmu biologi, begitu ya. Jadi mungkin kita coba kembali lagi konsep simulasi ya, Mas. Jadi simulasi itu adalah tools, kembali lagi tools, alat bantu untuk menganalisis dan mengambil keputusan, begitu. Nah, karena dia tools dan agent-based modeling tadi, sebagaimana saya sampaikan, tools yang bisa dipakai oleh orang yang background disiplin ilmunya itu cukup bervariasi. Jadi kalau tadi Mas Charles menanyakan hal yang spesifik biologi, begitu ya, saya kurang paham, to be honest, gitu, karena itu sangat biologi sekali, begitu ya. Jadi yang paham apakah agent-based modeling ini bagaimana cara memanfaatkan agent-based modeling ini sebagai tools untuk analisis di ilmu biologi, ya orang biologi. Seperti halnya saya, bidang ilmu saya itu adalah logistics and supply chain. Jadi ketika saya paham karakteristik tools ini bagaimana, dan saya paham ranah problem yang saya amati atau saya analisis bagaimana, maka saya bisa mengatakan secara lebih spesifik
agent based modeling ini bisa dipakai untuk memodelkan misalkan strategi sourcing di supply chain yang melibatkan interaksi antar companies, misalkan antar vendor dengan manufacturer misalkan. Jadi semoga cukup menjawab. Jadi apakah itu bisa? Mungkin bisa. Itu jawaban hipotetikal saya, jawaban hipotesis saya begitu ya. Mungkin bisa karena sekali lagi karakteristik agent based ini adalah fleksibel, di mana konsekuensi dari fleksibel itu ya berarti challenge-nya cukup banyak begitu, karena bisa jadi untuk validasi dan verifikasinya mungkin bisa jadi lebih mungkin ya. Jadi mungkin bisa, tapi saya tidak bisa memastikan itu bisa atau tidak karena bidang keilmuannya itu sangat biologis gitu. Semoga cukup menjawab. Charles? Ya, silakan. Selamat sore. Silakan. Selamat sore Profesor Wan. Selamat sore Bu Nini. Selamat sore Bapak. Saya Yudhistira dari Surabaya. Mau menanyakan ini Bu, program komputer atau software komputer yang bagus dalam menyelesaikan agent based modeling ini apa Bu ya? Apakah Microsoft Excel itu mampu menyelesaikannya? Kita coba. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Profesor Wan. Baik, platform ya Mas. Jadi kalau platform agent based itu banyak sekali. Jadi VBA itu katanya bisa, tapi saya nggak pernah pakai VBA karena saya sini nggak menguasai VBA. Penting bisa memodelkan interaksi agentnya tersebut, pakai VBA bisa begitu. Tapi mungkin codingnya agak kurang fleksibel ya, karena memang platform VBA itu tidak secara spesifik didesain untuk agent based modeling. Kemudian ada freeware lainnya, yaitu NetLogo. NetLogo tuh free gitu ya. Free, kalau nggak salah awalnya itu dapat dana dari militer USA, kalau nggak salah begitu ya. Itu cukup baik NetLogo, jadi banyak paper di level jurnal-jurnal yang bergengsi begitu, itu menggunakan NetLogo. Tapi memang kompleksitasnya relatif medium. Kalau mau lebih fleksibel lagi, bisa menggunakan C++ atau Python gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi untuk orang yang suka coding dari scratch yang tidak, memang memang agent based modeling ini tidak seperti Arena atau sistem dinamik yang modulnya drag and drop gitu ya. Karena dia pendekatannya bottom up, jadi memang coding gitu. Jadi bisa VBA kan bisa terhubung dengan Excel ya. Tapi jujur saya belum pernah mencoba secara langsung. Kemudian yang populer ada NetLogo untuk level edukasi dan untuk level research itu sudah cukup. Kemudian kalau mau lebih fleksibel lagi ada C++, ada Repast, ada Swarm, ada Python, banyak sekali. Ada AnyLogic. Kalau pakai AnyLogic itu konon bisa menggabungkan agent based modeling dengan pendekatan simulasi lainnya, misalkan discrete event atau sistem dinamik. Tapi ya namanya platform itu bisa menggunakan platform apa saja. Semoga cukup menjawab Pak Yudhistira. Baik Bu, terima kasih. Saya persilahkan Bilal Ahmadi. Baik, terima kasih Prof. Iwan. Terima kasih Bu Nini. Saya ingin bertanya, apakah ada persamaan antara ABM ini dengan swarm intelligence? Misalkan PSO atau particle swarm optimization ya, itu dulu kita pernah belajar. Apakah ada persamaannya atau ada perbedaannya dengan itu? Terima kasih. Ya, Mas Bilal, pertanyaannya bagus. Apakah ada persamaannya atau tidak? Jadi yang jelas secara kompleksiti itu tidak ya Mas ya. Tapi memang ada, kalau ditanya apakah ada persamaannya, ada persamaan yang sangat basic, tapi in the end itu berbeda sebetulnya. Jadi persamaan yang sangat basic itu adalah kita seringkali memodelkan sebagai contoh kompetisi bisnis begitu ya, karena kalau kita bicara, saya backgroundnya supply chain sekali lagi, salah satu hal yang perlu diamati di supply chain adalah kompetisi bisnis. Biasanya kita menggunakan logik ekologi gitu ya, ekologi begitu. Jadi salah satunya mungkin bisa menggunakan antara predator gitu ya untuk berkompetisi dan lain sebagainya begitu. Sebagai analogi untuk analisis begitu. Apakah ada bersamaannya? Tapi itu beda Mas. Jadi particle swarm optimization itu kan sangat mathematical model ya, mathematical based model, meta heuristik begitu ya. Beda. Tapi
dibilang completely beda juga tidak, karena ada beberapa hal yang ketika kita mencoba memodelkan agent tersebut itu ada proses belajar, ada proses learning, begitu ya, adaptif. Maka proses adaptif itu bisa mengadopsi particle swarm optimization. Jadi algoritma dari PSO itu bisa diinfuskan ke logic agent tersebut dalam mengambil keputusan dan learning. Jadi beda sebetulnya, tapi bisa saling mensupport satu sama lain seperti itu. Mungkin cukup menjawab. Silahkan, saya kira sudah bisa dijawab, bisa terjawab ya, Mas Bilal. Selanjutnya Uli Amrina, Bu Uli atau Mbak Uli nih. Ya, terima kasih Prof. Iwan. Bu Ninit, saya Uli dari Jakarta, Bu. Salam kenal ya. Kebetulan saya sedang mempelajari terkait sistem dinamik. Tadi saya agak sedikit waktu Bu Ninit menjelaskan tentang agent base. Di dalam sistem dinamik itu kan juga ada multi actors analysis gitu ya Bu ya. Cuma memang kalau sistem dinamik kan dia juga dynamic complexity juga tadinya, kemudian dia juga melihat hubungan keterkaitan antar faktor. Nah ini bagaimana hubungan antara agent base ini dengan sistem dinamik ya Bu? Karena kan dua-duanya sama-sama melihat sebuah objektif gitu dan baik, pertanyaan bagus Bu Uli. Jadi sistem dinamik itu agregasinya tinggi ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan, dan sistem dinamik itu kan lebih menekankan kepada cause and effect ya, sebab akibat. Kalau di agent base itu menekankan pada interaksi, mana interaksi itu dihasilkan akibat adanya rule, adanya proses dalam agent tersebut dalam mengambil keputusan. Jadi sifatnya sangat mikro. Jadi agent base itu sangat mikro, sedangkan pendekatan sistem dinamik itu makro. Level agregasinya tinggi. Jadi biasanya kan contoh paling populer di sistem dinamik kan ada populasi gitu ya Ibu ya. Populasi dipengaruhi oleh laju kematian dan laju kelahiran. Tapi kan agregat. Kita tidak memodelkan populasi itu as individual entity. Tapi di agent base itu ada feedback loops juga, Bu? Tidak ada. Jadi agent base itu, mungkin saya beri contoh ilustrasi saja. Saya izin share sedikit ya Pak Iwan, jadi biar tahu wujudnya tuh kayak gimana. Ini saya ambil silakan Bu Nini, silakan. Sudah kelihatan? Lebih dipahami. Ini salah satu contoh model agent base. Jadi nggak ada feedback loop, Bu Uli. Iya. Jadi bentuknya tuh seperti ini. Oke. Begitu. Jadi grafnya juga bisa linear juga gitu ya Bu ya? Nggak harus non-linearity gitu ya? Enggak, jadi grafik-grafik ini, performance ini contohnya di supply chain begitu ya. Performance ini muncul akibat adanya interaksi. Interaksi di supply chain. Jadi nggak ada feedback. Jadi bentuknya itu coding. Oke. Coding, jadi benar-benar nggak drag and drop. Kalau sistem dinamik kan drag and drop Iya betul. Iya, double klik gitu, dalamnya ada rumus gitu ya. Kalau ini di software itu benar kosong, kita nulis dari awal. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi. Kenapa kok nggak drag and drop? Karena yang dimodelkan adalah individu. Kalau sistem dinamik dia kan langsung agregat, populasi, laju kematian, laju kelahiran, sudah agregat seperti itu. Jadi dan misalkan laju kematian pun kan juga main prosentase ya. Iya betul. Jadi secara agregat langsung main ke prosentase. Jadi mungkin cukup berikan gambaran bahwa beda. Iya, terima kasih Bu Ninit, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Saya persilahkan Mbak Riri Nasirli. Baik, Prof. Iwan, Bu Ninit, selamat sore. Perkenalkan saya Riri Nasirli dari Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.
Jadi gini Bu, saya tertarik dengan ABM ini, tapi konteksnya di kebakaran hutan gitu Bu. Karena memang daerah kami itu sering terjadi kebakaran hutan, jadi kayak semacam ada musimnya gitu loh Bu. Dan jadi salah satu sumber kebakarannya ada di Indonesia lah salah satunya ya. Nah, saya coba udah melihat di Netlogo itu salah satu contoh modelnya adalah pendapatan dari hutannya gitu Bu. Nah, kalau konteksnya adalah dengan mitigasi ataupun logistik ataupun proses untuk mempercepat mempercepat memadamkan kebakaran hutan tersebut, itu kira-kira yang menjadi agentnya itu seperti apa simple rules-nya. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kalau Netlogo ini bisa nggak Bu diinikan dengan kombinkan dengan ArcGIS atau dikombinasikan dengan peta gitu. Jadi itu akan lebih membantu kita untuk melakukan studi yang berbasis spasial kalau itu diperlukan. Dan memang kalau kita bicara untuk jadi Netlogo itu sudah bisa dikombinasikan dengan ArcGIS begitu. Kemudian yang pertama itu sebetulnya lebih ke arah konsep simulasi, Bu Riri. Jadi simulasi itu dibuat berdasarkan tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk konteks logistiknya, maka mungkin ada hal-hal yang jadi simulasi. Kalau dalam studi simulasi itu kan ada asumsi ya, model konten. Model konten itu di dalamnya ada ya istilahnya kalau bahasa Indonesia ada batasan, asumsi dan simplifikasi. Mungkin istilah simplifikasi itu yang itu sama-sama kebakaran hutan. Yang satu bagaimana kebakaran hutan itu tidak cepat menyebar begitu. Hasilkan model simulasi yang berbeda ketika studi itu lebih dispesifikkan ke arah logistik yang seperti apa yang kita perlu jika terjadi kebakaran hutan. Itu bisa menghasilkan dua model simulasi yang berbeda. Itu Bu Riri. Jadi apa itu agentnya? Itu nanti bisa jadi beda. Apa itu rule agentnya? Apa decision making yang perlu dimodelkan? Itu bisa jadi berbeda karena objektif atau tujuan studi simulasi itu sendiri beda, meskipun konteksnya ada konteksnya sama, yaitu kebakaran hutan, tapi tujuan utama studi simulasinya beda. Jadi kalau misalkan mau fokus ke logistiknya, berarti ya rule dari pengambilan keputusan agent tersebut harus dihubungkan dengan konteks logistik. Jadi mungkin bisa jadi tidak ada hubungannya dengan kerapatan pohon dan lain sebagainya. Tergantung dari objektif studi tersebut. Mungkin cukup menjawab. Iya, saya kira karena waktunya cukup pendek, ini tidak semua peserta nanti akan bisa kita handle ya. Jadi saya mungkin selesaikan dari Mas Anugrah, Radityan sama Mas Riki. Kalau Mas Riki kelihatannya dari jauh ini, dari Jepang. Saya persilahkan. Mungkin Mas Anugrah dulu ya. Pak Anugrah. Ya, terima kasih Prof. Iwan. Selamat sore Bu Nini. Pertanyaan singkat saja, itu kan agent based itu kan agentnya itu kan menjalankan sebuah simple rule ya. Ya. Sesimpel apa rule yang maksudnya itu kan harus simple. Kalau saya misalkan membuat agent tapi agentnya mempunyai logic fuzzy seperti itu, apakah itu cukup simple atau harus misalkan harus dia sedikit lebih kompleks gitu, apakah masih bisa dianggap agent gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Baik. Pak Anugrah, pertanyaannya yang bagus sekali. Karena memang saya menjumpai ada paper-paper yang rule agent-nya itu cukup kompleks karena untuk mengakomodasi agent itu memiliki kemampuan untuk learning dan adaptif. Dalam hal itu, biasanya mensimulasikan, saya pernah mereview paper untuk kendaraan, saya lupa namanya, yang driverless itu ya. Jadi ada konteks learning dari kendaraan tersebut untuk mencegah kecelakaan dan semacamnya itu diinfuskan ke dalam rule. Ya. Jadi kalau seperti itu memang jadinya model simulasinya cukup kompleks gitu ya. Tapi itu tetap bisa dianggap sebagai agent based gitu ya. Tapi sekali lagi sebetulnya tergantung konteks ya. Tadi saya bilang following simple rules karena memang most likely model yang saya pakai untuk simulasi agent based itu kan lebih ke arah kasus-kasus supply chain gitu ya. Kasus supply chain lebih ke arah perilaku human being begitu dalam mengambil keputusan.
itu umumnya kalau berhubungan dengan manusia biasanya itu simple rules. Tapi kalau untuk mensimulasikan kendaraan pintar di lalu lintas begitu ya. Jadi logika dari kendaraan pintar itu bisa diinfuskan sebagai agent. Jadi sebetulnya agak relatif sih ya sebetulnya definisi following simple rules begitu ya. Tapi untuk merepresentasikan manusia dalam mengambil keputusan, biasanya kita mengambil analogi following simple rules. Sebenarnya ada pro kontra ya, bukan berarti semakin kompleks maka model itu semakin baik gitu ya dari perspektif OR. Sekali lagi saya background saya OR begitu. Ketika rule itu kita desain simple, itu akan mempermudah ketika kita melakukan analisis di emergent outcomes-nya. Jadi lebih ke arah membantu menganalisa, proses analisa. Karena kan kalau kita bicara analisa itu kan sebenarnya poin terpenting, kalau kita bicara riset ya, kan poin terpenting adalah analisisnya itu. Jadi analisis itu biasanya semakin kompleks kalau rule-nya itu dibuat kompleks secara umum. Tapi sebetulnya sekali lagi tergantung dari objektif dari studi simulasi itu sendiri. Bisa jadi tidak masalah, tapi untuk konteks business decisions itu umumnya kita menggunakan mazhab ya istilahnya mungkin ya, following simple rules, karena itu akan lebih useful untuk analisis. Mungkin cukup membantu. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya Mas Radifan Muhammad. Selamat sore. Sore. Good evening. Perkenalkan saya Radifan dari Nara Institute of Science and Technology. Agak jauh kebetulan. Iya, Oh ya, sebelumnya saya bimbingan ibu juga dulu. Oke. Selamat Radifan. Iya. Iya. Jadi saya ada pertanyaan Bu. Kebetulan saya juga membuat model agent based sekarang di sosial media. Nah, dalam membuat model ini saya ada pertanyaan tentang agent Bu. Jadi untuk tiap user itu masuk user sosial media itu masuknya agent. Nah, tapi untuk misalnya seperti post atau tweet itu kan dia tidak punya direction atau tidak punya objektif. Nah, tapi dia itu sangat mempengaruhi sistem lainnya. Nah, itu kira-kira dia dikategorikan sebagai apa ya? Saya agak bingung di situ. Bentar, agentnya definisinya adalah tweets. Tweets itu kan dia tidak punya objektif. Tapi dia itu mempengaruhi agent lainnya. Oke. Pertanyaan bagus. Tweets itu tidak punya objektif, tapi biasanya kan agentnya kan tidak langsung tweet ya. Tapi tweet itu adalah analogi dari user dari sosial media itu. Jadi objektif dari user sosial media. Jadi kalau misalkan kita merefleksikan diri, kalau misalkan kita sebagai user sosial media, ketika kita forward atau retweet begitu ya, kalau di Twitter begitu ya, retweet itu apa sih yang membuat kita puas ketika kita melakukan retweet gitu ya. Jadi ada ekspektasi yang di-set. Mungkin ada suatu semacam threshold, bicaranya agak teknis, threshold yang merepresentasikan ekspektasi sehingga dia melakukan retweet. Nah, threshold itu, ekspektasi itu mungkin bisa direpresentasikan sebagai goal. Jadi bisa goal itu tidak selalu spesifik eksplisit mungkin ya, tapi itu sulitnya agent based studi agent based. Jadi kadang perlu ada argumen yang cukup kuat gitu ya, sehingga bisa merepresentasikan objektif agent tersebut itu direpresentasikan dalam konteks apa. Jadi pasti ada suatu batasan yang representasikan itu satisfaction mungkin ya dari user dari sosial media. Ya. Atau mungkin contoh lain itu dari blockchain Ibu. Ada transaction. Nah, transaction itu dia kan bukan agent pasti. Tapi dia akan mempengaruhi semua konsensus di blockchain. Semua konsensus dari blockchain. Oke, seperti halnya kita mensimulasikan spam gitu ya di jaringan komputer. Spam itu ada agent. Transaction itu, virus itu adalah agent.
Iya, tergantung definisinya, Mas. Jadi sebetulnya mendefinisikan agent itu tidak bisa seperti 5 menit diskusi sebetulnya ya. Tapi yang jelas agent itu mengambil keputusan pasti ada goals-nya. Jadi setiap keputusan yang diambil itu tujuannya untuk mencapai objektif tertentu, goal tertentu. Nah, goal apa yang didefinisikan di misalkan kalau agentnya itu adalah transaksi, rasanya nggak mungkin ya, transaksi itu adalah bagian dari decision making. Jadi agentnya itu siapa? Agentnya itu bisa entitas company yang ada di blockchain itu atau entitas yang ada di jaringan blockchain itu atau siapa. Jadi itu agentnya. Dan salah satu keputusannya melakukan transaksi atau tidak. Mungkin ya kalau kita bicara transaksi itu biner 1-0 gitu ya, transaksi atau tidak. Kayak gitu. Terima kasih, Bu. Iya, semoga sukses di sana, Mas. Iya, terima kasih Mas Radivan. Saya kira karena waktunya 5.21 itu akan azan, kemudian dari sesi yang kedua ada hal yang masukan yang saya kira cukup bagus, yaitu ingin berfoto bersama. Saya kira kesempatan ini kita pakai dulu. Nanti kalau ada waktu, yang terakhir kelihatannya mungkin Mas Denny aja ya yang bisa ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya saya persilahkan untuk mengaktifkan videonya. Ya, kita nyalakan lampu ya Pak sebentar. Ya. Ini ada masukan dari peserta sebelumnya. Jadi Pak Budi sudah hilang, baru sadar kita. Jadi ya. Saya persilahkan ada alumni kita ini cukup banyak, Pak Suwardi, Pak Mas Nasir dan sebagainya, Mas Bilal ya. Mungkin ini kelihatannya ada berapa 7 layar ya, 7 layar. Jadi saya mohon izin, monggo yang lainnya juga mempersilahkan. Mas Aufar, saya minta bantuannya ya, karena ini ya kita mulai ya dari yang pertama, fix pertama 1. Fix kedua ya. 1. Terima kasih Pak Yahya sudah hadir. Yang ketiga, Bu Kristina, terima kasih hadirnya. Pak Trijoko, 1, 2, 3 untuk yang fix ketiga. Terima kasih Pak Trijoko. Yang keempat, ya, Bu Vela, Mas Anugrah, terima kasih atas kehadirannya. Yang kelima, Mas Ahmad, sama Bu Ani, terima kasih atas kehadirannya. Bu Ratna. Ya, yang terakhir, spek yang ke-6 ya, karena yang 7 sudah banyak yang live ini. Kelihatannya mau buka puasa. Mohon Bu Ninit bisa melakukan sharing PDF-nya untuk bisa di chat di sini supaya lebih enak begitu, supaya langsung ya diinikan. Saya tidak akan matikan, silahkan di share. Oh sekarang Pak, belum ya. Saya print PDF, nggak apa-apa, masih menunggu. Silakan. Ya. Yang berada di Surabaya silahkan berbuka puasa terlebih dahulu. Terima kasih.